Halo teman-teman mahasiswa dan para pemikir kritis. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadia Arifin, bisa dipanggil Nadia. Saya dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hari ini kita akan membahas materi yang cukup sederhana, tapi penuh misteri. Di materi ini, saya tidak sajikan secara biasa, namun kita akan masuk ke materi yang dimana kondisi jawabannya yang terlihat benar justru salah, yang terlihat salah ternyata benar. Jadi, siapkan logika kalian, karena ini bukan sekedar hafalan, melainkan pemahaman yang akan diuji. Jadi saksikan sampai akhir. Poin ke-1, permintaan demand, yang dimana jumlah barang yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga seperti hukum permintaan. Jika harga naik, maka permintaan pun turun. Jika harga turun, pasti permintaan naik. Seperti juga penawaran, yaitu supply, yang dimana jumlah barang yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga seperti hukum penawaran. Jika harga naik, maka penawaran pun naik. Jika harga turun, pasti penawaran pun turun. Gitu. Poin kedua yaitu kita ambil seharga cabai. Biasa tuh kalau Makassar bilang lombok. Itu lombok di Makassar ya lumayan sih harganya teman-teman, lumayan. Gini ya teman-teman, kalau harganya itu naik, harga cabai naik, maka permintaan cabai pun pasti turun. Sekilas terlihat benar, sesuai dengan hukum permintaan, iya kan? Oh, salah teman-teman. Kenapa salah? Ya memang salah dong. Kenapa salah? Karena cabai adalah kebutuhan pokok. Misalnya nih, di masyarakat di Sulawesi itu masyarakat tetap membelinya walaupun harganya naik, ya kan? Artinya tuh permintaan ini tidak turun secara signifikan. Bukankah begitu? Kita masuk ke contohnya itu di pasar tradisional yang adakah itu di Makassar. Pasar apakah itu? Pasar Cidu, pasar apa sih dek? Pasar Terong. Itulah, itu di situ di pasar-pasar harga lombok yang tadinya itu 10.000 naik ke harga 30.000. Tapi itu ibu-ibu rumah tangga kak tetap jina beli walaupun harganya naik teman-teman, tetap jina beli, hanya mengurangi sedikit gitu teman-teman. Dan ini disebut permintaan tidak elastis. Kesimpulannya itu tidak semua kenaikan harga itu otomatis menurunkan permintaan secara besar-besaran. Tidak teman-teman. Poin ketiga yaitu permintaan. Jika permintaan naik dan harga ikut naik juga, apakah sekilas benar? Belum tentu ya, belum tentu. Kenapa? Karena harga ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan ketika naik, maka penawaran pun ikut naik besar-besaran. Harga bisa tetap, bisa juga turun. Lanjut ke contoh. Kita ambil contoh di waktu bulan Ramadan. Nah, di sini teman-teman, pasti tahu Mikito bagaimana barang di waktu bulan Ramadan pada naik semua, termasuk ini ayam. Ayam ini banyak sekali peminatnya, banyak orang cari ayam, apalagi waktu bulan Ramadan. Meningkat, permintaan naik guys, dan itu harganya juga tidak naik secara drastis. Kesimpulannya, permintaan naik, harga pun ikut naik, gitu teman-teman. Terus bilang ini temanku, penawaran meningkat, harga turun. Bagaimana sih? Salah. Penasaran ya jawabannya?
Yang benar itu, jika permintaan dan penawaran naik, maka permintaan juga akan naik lebih cepat. Itu jawabannya. Harga bisa tinggi, bahkan bisa naik lagi. Saking bagusnya itu. Kayak tuh itu di TikTok, viral tuh. Banyak sekali stok barang. Jadi permintaan juga meningkat. Gitu teman-teman. Kesimpulannya, tidak semua barang mengikuti hukum permintaan klasik. Begitu teman-teman. Oke? Ada tuh lagi yang bilang orang, barang mahal itu pasti permintaannya rendah. Siapa bilang? Tidak, tidak. Ada itu barang tertentu yang justru semakin mahal semakin diminati. Itu barang Febelin. Apa sih barang Febelin? Nah, penasaran kan? Sini, saya kasih tahu. Barang Febelin itu seperti iPhone terbaru, tas branded, motor sport mahal. Itu semakin mahal tetapi semakin diminati. Dan itu semua ada di kota besar. Semua ada. Apa sih yang tidak ada untuk kalian? Ada semua. Yang penting ada ini tadi. Itu ada itu. Poin terakhir yaitu ekonomi. Ekonomi bukan sekedar hafalan, melainkan memahami kondisi nyata yang dimana perilaku konsumen, budaya lokal, tren sosial, ekspektasi pasar, dan semua ini memengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi teman-teman, dinamika permintaan dan penawaran itu bukan sekedar grafik atau rumus, melainkan bagaimana manusia mampu berpikir, memilih, dan bertindak. Itu. Dan ingat, yang terlalu terlihat benar seringkali salah. Maka terus latih logika kalian, jangan hanya menghafal,